Pagi Glenda, pagi juga sahabat Mirai Aset semua. Hari ini saya akan membawakan emiten dari IPCM atau Jasa Armada Indonesia yang bergerak di industri pelabuhan dan juga kemaritiman. Bisa di slide selanjutnya. Untuk perusahaan ini telah didirikan dari tahun 1960 dengan bisnisnya sebagai jasa kapal tunda dan juga kapal untuk kapal pilotage atau dan juga satu lagi untuk fleet management service. Nah ini perusahaan ini tuh bergerak untuk membantu keamanan pada pelabuhan saat kapal ingin berlabuh. Nah jasa-jasa dari perusahaan tersebut merupakan ada vessel service yang melakukan operasi saat kapal keluar masuk dari pelabuhan. Kemudian ada fleet management service yang melakukan manajemen dan maintenance untuk pada kapal-kapalnya. Kemudian ada juga transportation dan freight yang akan melakukan aktivitas di pelabuhannya seperti membawa barang-barang lainnya di luar untuk operasi berthing pada kapal. Selanjutnya. Untuk perusahaan ini sendiri, main contribution-nya itu masih pada vessel service. Sedangkan untuk fleet management service and freight and others masih sangat kecil untuk revenue contribution-nya. Sekitar 90% jika dilihat dari tabel tersebut. Dan juga untuk gross margin-nya sendiri, untuk vessel service sendiri masih di 31,9%. Sedangkan untuk fleet management service dan freight juga sangat kecil di bawah 5%. Selanjutnya. Berikut merupakan operasi area dari IPCM. Di sini merupakan Pulau Sumatera dan juga Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka masih fokus pada wilayah barat Indonesia untuk sekarang, dan juga untuk kedepannya mereka akan melakukan ekspansi secara organik kedepannya di bagian timur dari Indonesia. Next. Berikut merupakan peta sebaran untuk dari aktivitas-aktivitas yang akan mendukung pertumbuhan dari IPCM itu sendiri juga. Ada area tambang untuk dari batu bara dan juga area tambang dari nikel yang bisa dilihat dari untuk warnanya yang ungu merupakan terminal pelabuhan yang sudah ada di Indonesia, dan juga untuk yang legenda untuk yang nikel merupakan di bagian sini. Dari sini kita bisa melihat ini akan berdampak positif kepada IPCM. Karena dari sini kita bisa melihat komoditas itu akan fokusnya di daerah Sulawesi dan juga di Kalimantan. Next. Dari industrinya sendiri, kita dari World Bank sudah menyediakan sebuah indeks di mana Indonesia sendiri sudah melewati dari average of upper middle income countries. Tapi masih kita ada ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara Asia-Asia lainnya seperti China dan India. Untuk di tahun sekarang, overall LPS scores-nya atau Logistic Performance Index sekarang sudah di 3. Walaupun di tahun sebelumnya, di 2018, itu di angka 3,15. Next. Untuk industrinya sendiri, kita bisa melihat perusahaan ini sangat berdampak terhadap total impor dan ekspor dari Indonesia atau trade dari Indonesia. Di tahun kemarin, adanya pertumbuhan trade yang sangat tinggi di ekspor dan juga di impor. Fenomena-fenomena ini bisa ada beberapa faktor yang mendorong, yaitu seperti ada commodity boom, ada juga economic reopening, adanya juga kenaikan aktivitas dari masyarakat, dan juga terakhir ada geopolitical tension antara Rusia dan Ukraina dalam Black Sea Grain Deals-nya. Lanjut. Dari total dagang di Indonesia tersebut itu berdampak ke IPCM dari pendapatannya itu di 276 billion rupiah, yang secara quarter on quarternya dia masih turun 5%. Hal ini dikarenakan adanya high base effect di first Q23, di mana mereka telah mengantisipasi adanya kenaikan traffic sebelum adanya Idul Fitri. Kemudian juga ditambah dengan adanya higher cost dari komponen-komponennya seperti partnership, ada juga salaries, dan juga satu lagi di maintenance, itu dan juga fuel, itu berdampak mengurangi gross profit-nya. Sekarang gross profit telah ada di 59,9 billion rupiah
atau turun 27,6 secara quarternya. Lanjut. Untuk menanggulanginya, perusahaan juga telah mengurangi beban operasional dari repair kapal di quarter pertama itu telah terjadinya banyak reparasi kapal. Maka di quarter kedua ini telah berkurang dan juga cost untuk melakukan reparasi juga berkurang. Hal ini mengakibatkan untuk net profitnya telah secara kumulatif untuk first half 23 ada di 83,9 bilion rupiah. Next. Untuk sekarang kita tidak assign rating dulu, karena untuk sekarang juga kita bisa melihat IPCM itu lagi trading di PE ratio yang lagi rendah juga. Sekarang ada di -1 standar deviasi dari rata-rata 5 tahun sebelumnya. Mungkin itu untuk dari saya.